Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, berterima kasih untuk rahmat dan kasih setiamu yang selalu kami bisa rasakan hari demi hari. Pagi hari ini, kami ingin kembali untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar kebenaran firman-Mu yang terus menuntun dan mengajar kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Allah yang bela. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Bilangan pasal 12, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kush yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kush. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman?" Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam, "Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan." Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, "Dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia." Sebagai hamba Tuhan yang sangat diurapi sekalipun, sebaik apapun yang manusia kerjakan, pasti ada saja orang yang tidak menyukainya. Musa mengalami dan melewati hal seperti itu. Apapun yang Musa kerjakan, bahkan yang tidak salah sekalipun, manusia bisa mencari-cari celah untuk menyakiti dan mengusik dia. Coba perlahan-lahan perhatikan sekali lagi apa yang baru saja kita dengarkan tadi. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kush yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kush. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja?" Coba renungkan dan bayangkan apa hubungannya Musa yang telah mengambil perempuan Kush sebagai istrinya dengan Tuhan yang berfirman hanya melalui Musa. Bukankah itu hanya sesuatu celah yang dicari-cari hanya karena ingin menyerang Musa? Seringkali karena tidak ada yang bisa mereka serang, maka justru ketulusan ibadah dan hubungannya dengan Tuhanlah yang mereka serang. Ingat apa yang terjadi dengan Daniel pada zaman itu. Ada sekelompok orang yang benci dan iri terhadap apa yang terjadi bagi Daniel. Mereka mencari celah, namun tidak menemukannya. Kitab Daniel pasal 6 ayat 4-5 menuliskan demikian. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, "Kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya." Bagi beberapa dari kita, apabila kita terkadang mengalami tekanan yang dicari-cari, tekanan yang bersumber kepada iman percaya kita, atau ketika yang diserang orang adalah ketuhanan yang dilihat orang ada padamu, bersyukurlah, sebab hal itu berarti mereka melihat Tuhan di dalam dirimu. Beberapa tahun lalu, ada seorang anak Tuhan yang kecewa terhadap saya karena saya tidak menyetujui apa yang dia kerjakan, dan bahkan saya telah menegur dia. Akibatnya,
Dia mencari celah untuk menyakiti hati saya. Dan cara yang dia pilih adalah dengan mengganti status display picture di WhatsApp-nya dengan gambar patung dewa-dewa. Pada waktu itu saya kecewa, namun kemudian saya merasakan suara penghiburan Tuhan yang berkata, "Bersyukurlah kalau orang lain menemukan bahwa cara yang paling tepat untuk menyakiti hatimu adalah dengan mengusik apa yang paling berharga bagimu, yaitu Tuhan." Hal itulah yang menjadi penghiburan bagi kita, kalau orang lain sampai dapat melihat bahwa Tuhan sebenarnya adalah yang paling berharga bagi kita. Pada waktu Miriam serta Harun mulai mengata-ngatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambil Musa sebagai istri, namun yang diserang oleh Miriam dan Harun adalah posisi Tuhan di diri Musa. Apakah Tuhan berbicara hanya lewat Musa saja? Tentu lewat kami pun Tuhan berbicara. Sebagai pemimpin umat Tuhan atau seperti seorang gembala di antara umat Tuhan di Israel, tentu perkataan Miriam bukan hanya menyakiti hati Musa, tapi juga merendahkan martabat Musa di hadapan umat Tuhan yang dia pimpin. Namun disinilah Musa menemukan pembelaan Tuhan, sampai-sampai Tuhan berkata, "Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa?" Serahkanlah semua pergumulanmu kepada Tuhan, Dia tahu, dan biarkan Dia yang menjadi pembelamu. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Allahku, pembelaku. Aku bersyukur untuk semua yang sudah Engkau kerjakan bagiku. Amin. Jesus loves you, and so do I.